Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di video tutorial CodeIgniter. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang menampilkan satu data. Ya, jadi kalau pada video sebelumnya itu kita menampilkan seluruh data yang ada dalam tabel. Nah, kali ini kita akan coba tampilkan satu data saja dari banyaknya isi data pada tabel. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwasanya yang menentukan datanya tampil keseluruhan atau satu saja itu menggunakan metode result ya, set ya. Nah, kalau metode result setnya adalah result atau result array, maka seluruh data akan ditampilkan. Nah, tetapi kalau kita mau menampilkan cuma satu data, maka metode result setnya menggunakan row atau row array. Oke, sekarang bagaimana caranya? Kita akan terapkan kasusnya pada detail buku. Nah, jadi ketika saya klik detail, maka yang tampil adalah satu data. Oke, sekarang kita coba di file detail langsung saja. Oke, di file detail berarti kita akan panggil. Nah, ini saya ambil karena ini sama, kita ini hapus. Oke, data buku. Di modelnya akan saya tambahkan untuk detail. Ini kita coba ubah detail data. Oke, detail data. Query-nya kalau untuk detail data berarti yang ditampilkan hanya satu data ya. Jadi kalau satu data, kondisi tampilnya harus menggunakan where. Nah, jadi tolong ambil data dari tabel buku, where yang mana kondisinya kita buat koma, kondisinya, kemudian nilai dari array, atau teman-teman bisa ketikkan array dalam kurung seperti ini, atau diganti dengan kurung siku begini. Ya. Nah, kita mau ambil datanya berdasarkan kode buku, yang mana nilai kode bukunya diambil dari KB001. Nah, seperti ini contohnya. Maka metode resultnya kita ganti jadi row, karena datanya satu yang mau ditampilkan ya. Nah, kita coba tampilkan di file view detail buku. Nah, di file view detail buku. Nah, kita coba tampilkan. Ini juga pakai tabel tr td kode buku. Kemudian ini php echo. Kemudian tadi namanya data buku ya. Jadi kalau tadi yang di atas ini menampilkan banyak data, kita butuh pengurainya yaitu for each. Nah, yang ini for each data buku as key. Nah, kalau misalkan cuma satu data, kita nggak perlu pengurainya, langsung saja nama variabelnya. Maka di sini data buku nama variabelnya, kemudian chain tanda panah, langsung nama dari kolomnya, kode buku. Oke, ini kita copy judul buku. Oke, di baris selanjutnya ada pengarang, kemudian penerbit, tahun,
dan yang terakhir sinopsisnya. Oke, sekarang kita coba akses detail ya. Nah, ini tampil ya. Ini tadi oke, ini kita coba hapus dulu. Kita tidak pakai parameter dulu. Nah, jadi sudah berhasil tampil ya. Pada method detail diperintahkan tolong ambilkan data dari model buku model, dari tampil data yang mana nilainya 1. Oke, kita coba lihat. Oke, nah ini kita ambil, ini salah ya. Kita coba ambil detail data. Oke, ada salah di 23. Oke, buku model, tanda panahnya hilang. Nah, ya berhasil ya. Oke, kita coba baca. Jadi tolong tampilkan controller detail. Nah, ini controller detail. Kemudian controller detail menjalankan tolong tampilkan dari detail data. Kemudian dibaca buku model, ini buku model detail data. Nanti buku model detail data. Fungsinya adalah ambil data dari tabel buku where ini yang mana kondisinya kode bukunya yang KB001. Jadi KB001 akan ditampilkan ke view detail buku. Nah, jadi setelah dapat nilainya, maka ditampilkan ke view detail buku. Nah, sekarang kita mau tampilkan yang 02 misalkan ya. Oke, maka yang tampil adalah KB002. Nah, kita mau sifatnya adalah dinamis ya. Jadi kita tidak perlu tuliskan di sini dengan cara kita memanfaatkan parameter. Nah, parameternya kita coba pasang di bagian sini. Kode buku. Kita buat saja parameter KB. Nah, parameternya akan dibawa. Jadi parameternya harus dibawa oleh. Nah, jadi parameter akan bertugas untuk mengambil data ya, mengambil data dari URL, kemudian dia kirimkan ke model, kemudian model akan memfilter nilai dari tabel buku. Sekarang kita coba. Ini parameternya sudah kita pasang di sini. Nama variabel parameternya KB. Kemudian ini akan dibawa oleh detail data. Ya, kita bawa ke detail data, yaitu di model. Maka di bagian buku model, detail datanya akan membawa nilai parameter KB. Nah, sehingga nilai ini yang menggantikan KB002. Nah, ini kita hapus, ini KB. Oke, jadi ini akan sesuai dengan data yang ada pada parameter. Saya ulangi. Tadi di tabel buku, di controller buku, kita buatkan parameter yang mana data yang ditampilkan berdasarkan nilai yang ditangkap oleh parameter. Nah, nilai yang ditangkap oleh parameter itu melalui URL yang ada. Sehingga nilai parameter kita kirimkan ke model, tepatnya di method detail data. Nah, makanya bentuknya seperti ini, artinya dia akan bawa ke model. Nah, coba kita lihat di model, sehingga di sini juga sama, ya, jadi harus sama dengan ini. Sudah dibawa, kemudian nilai parameter akan menggantikan filternya. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, sekarang error karena tidak ada nilai parameter. Sekarang kita coba tambahkan parameternya KB001, maka yang tampil KB01. Kalau kita ganti KB002, maka yang tampil 02. Kalau kita buat 03, ini 03,
Nah, itu tidak ada datanya memang. Kalau kita buat ABC juga tidak ada datanya, ya. Di error. Nah, karena tidak ada data makanya error. Kita coba KB001. Nah, ternyata datanya ada, maka ditampilkan satu data. Oke, jadi itu cara untuk menampilkan detail data dengan metode result set, yaitu bagian row. Nah, bedanya dengan row array, hanya saja kita ganti ini row array, dan di dalam detailnya ini akan kita ganti menjadi seperti ini, ya. Nah, kita ganti jadi array tentunya. Oke, kita simpan. Nah, jadi ini yang tampil, yang lainnya error. Kenapa? Karena yang lainnya pakai objek, yang ini pakai index array. Nah, jadi bedanya cuma itu saja. Berarti teman-teman tinggal pilih. Kalau misalkan mau buat bentuk objek, maka di bagian result setnya itu hanya pakai row tanpa pakai array, ya. Bedanya itu saja. Oke, baik, mungkin itu saja dulu untuk materi kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.